Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu lihat semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pagi ini dengan keadaan sehat, lancar, dan selalu diberkati. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita apa dahulu anak-anak? Ya, berdoa. Baik, siapa yang ingin memimpin teman-teman untuk berdoa? Boleh, silahkan Mas Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Mas Ridwan sudah berani memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk anak-anak, kenapa kita berdoa dahulu sebelum belajar? Ya, agar ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat serta kita belajarnya diberikan kemudahan. Baik, sepertinya ini berangkat semua. Apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, dipertahankan ya. Baik, sudah siap untuk belajar? Oke, silahkan siapkan alat tulis kalian serta buku tulis dan buku matematika kalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama kita harus hadir tepat waktu. Ibu hanya memberikan toleransi sebanyak 10 menit. Setelah itu, maka konsekuensi akan berlaku. Kedua apa? Memperhatikan ketika guru menjelaskan. Yang ketiga, tidak boleh makan ketika pembelajaran. Yang terakhir apa? Ya, bertanggung jawab mengerjakan setiap tugas yang ibu berikan. Nah, sudah paham semuanya ya? Nah, ketika ada yang melanggar, maka harus apa? Ya, membersihkan kelas. Nah, maka dari itu apa anak-anak? Patuhilah peraturan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Baik, di sini ibu memiliki lagu gubahan. Ada yang semuanya sudah tahu ya, ada pelangi-pelangi. Nah, yuk kita mulai hitungan ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Penyajian data ada 4 jenis dalam bentuk tabel. Itu yang pertama, diagram batang lingkaran juga garis. Kita ingat-ingat jangan sampai lupa. Tepuk tangan. Ya, dari lagu gubahan ini kira-kira kita akan belajar mengenai apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Kita akan belajar mengenai penyajian data. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi seperti apa saja ya jenis-jenis cara menyajikan data. Yang kedua, kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga, membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel. Adapun uraian aktivitas kita nanti, yang pertama kita akan berdiskusi tentang jenis-jenis cara menyajikan data. Terus yang kedua, kita akan berlatih menyajikan data dan membaca data dalam bentuk tabel. Terakhir, kita akan melakukan evaluasi tentang bab ini tentang penyajian data. Maka nanti disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Oke,
Coba kita lihat lagi, kita ingat-ingat lagi pada lagu perubahan yang Ibu tampilkan di awal tadi. Nah, di sana ada apa anak-anak? Ya, penyajian data itu ada 4 jenis. Yang pertama, bentuk tabel. Nah, ini lihat yang tengah-tengah itu adalah bentuk tabel. Lalu ada lingkaran, tabel diagram lingkaran, diagram batang, dan juga diagram garis. Ini semua adalah ragam cara menyajikan data. Baik, kita mulai masuk ke jenis-jenis cara menyajikan data. Apa saja ya, dan bagaimana caranya? Ada yang bisa menebak ini jenisnya apa? Ya, benar Mas Rizky. Jawabannya ini adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi penyajian dalam bentuk tabel itu yang seperti apa ya? Ya, ada garis atau kolomnya, itu tandanya yang sudah jelas ya. Kalau berkolom-kolom terus berbaris-baris, nah itu penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini kolomnya ada kolom kelas, laki-laki, perempuan, dan juga jumlah. Lanjut ya, penyajian data yang selanjutnya. Nah, ada yang bisa menebak ini apa? Ya, benar Mbak Iin. Itu ada gambar persegi panjang. Benar sekali. Ada persegi panjang. Persegi panjangnya tegak ya. Nah, ini disebut apa? Ini disebut diagram batang. Nah, bentuk batang atau persegi. Jadi, diagram batang itu adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang dengan posisi tegak atau mendatar. Panjang pendeknya batang ditentukan oleh apa? Ya, jumlah nilai dari data yang ada. Atau kalau dalam tabel tadi, penyajian datanya itu menyesuaikan banyak frekuensinya. Ini ada diagram batang tegak dan juga mendatar. Yang kanan itu mendatar, tegak. Kemudian yang kiri itu yang mendatar. Ini bentuk apa anak-anak? Lingkaran. Jadi sudah bisa menebak ini kira-kira cara menyajikan datanya dalam bentuk apa? Ya, diagram lingkaran. Nah, bentuknya tentu lingkaran ya. Jadi diagram lingkaran itu adalah diagram yang menampilkan sebuah data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran, di mana bagian-bagian dari diagram lingkaran dapat dinyatakan dengan persen dan sudut. Nah, kalau gambar yang Ibu punya ini disajikan dalam dinyatakan dalam apa? Dengan apa? Ya, persen. Maka secara khusus keseluruhan ini ada 100% ya kalau diakumulasikan. Nah, lanjut. Itu tadi adalah cara menyajikan data. Sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, ini masih ingat ya. Ini Ibu mempunyai gambarnya, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Seperti ini ya. Nah, Ibu akan mengajak kalian menyajikan data dari data acak ke data dalam bentuk tabel. Bagaimana ya caranya? Nah, yuk kita lihat. Ini Ibu ada data acaknya.
Langkahnya tentu ada ya. Nah, kalau melihat seperti ini tentu dibaca pun perlu banyak buku ya, dan juga dimengerti pun agak susah. Nah, agar mudah itu bagaimana? Ya, dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri atas kolom dan baris dan memuat rangka membuat tabel itu. Yang pertama, mendata banyak data setiap nilai. Yang kedua, memasukkan data pada kolom urut diperkecil. Langkah yang pertama, kita mendata dulu banyak data setiap nilai dari yang terkecil. Di sini nilai yang paling terkecil adalah 65,0. Itu ada berapa? Ada 2. 67,5 ada berapa? Ada 2. 72,5 ada 4. 72,5 ada 82,5 ada 3. 87,5 ada 6 dan 92,5 ada 3. Nah, terus yang kedua, caranya itu adalah memasukkan data pada kolom urut dari yang terkecil. Nah, ini dia nilainya. Dahulu yang kita buat kolom, baru banyak siswanya. Paham ya anak-anak? Nah, oke. Tadi anak-anak sudah bisa membuat tabel atau menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan belajar membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ibu ini mempunyai tabel data banyak siswa dan banyak buku pelajaran ibu kita. Perhatikan, nah, ada berapa kolom ini? Ya, ada 4. Nah, dari tabel tersebut kita dapat memperoleh informasi. Di antaranya ada yang mau mencoba? Ya, silahkan Mbak Iin. Ya, ada jumlah peserta didik laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Kita lihat ya, laki-lakinya berapa? 74, sedangkan perempuan iya 92. Lalu ada apa lagi di sana informasinya? Ya, jumlah peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada 166 anak. Yang terakhir, betul, jumlah peserta didik terbanyak adalah kelas 3. Sebanyak berapa? 29. Nah, itu tadi cara membaca data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang waktunya kita berevaluasi. Kira-kira sudah paham belum semuanya ya? Kalau memperhatikan pasti paham. Nah, cukup mudah soalnya. Pilihlah salah satu manakah yang termasuk penyajian data dalam bentuk tabel. Masih ingat ya gambarnya? Nah, ini Ibu ada 3 gambar. Coba pilih yang mana yang penyajian data dalam bentuk tabel. Yang warna biru itu, coba ya kita cek. Ya, benar. Jawabannya adalah yang ini. Ada kolomnya dan juga baris serta dilengkapi juga dengan Nah, kita sudah sampai di penghujung belajarnya anak-anak. Coba kita berefleksi ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang penyajian data ini? Senang? Karena apa? Iya, mudah ya, dan banyak gambar-gambarnya. Bagus, kali ini bermanfaat untuk kalian ketika nanti ada di perguruan tinggi. Nah, kan ya pemahaman kalian. Nah, lalu bagian manakah yang terasa mudah atau sulit? Mudah semua? Ya, mudah. Karena mengapa? Ya, benar sekali, memperhatikan penjelasan itu dan juga kalian ada antusias untuk belajar. Bagus. Nah, jadi kita simpulkan pelajaran kita hari ini.
sudah belajar apa saja ya? Ya, jenis cara penyajian data. Ada berapa? Ada 4 ya, namun yang kita pelajari 3. Ada lingkaran, diagram batang, dan juga tabel. Lalu, cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya, seperti tadi ada 2 langkah. Terus, kemudian apa? Ya, membaca data dalam bentuk tabel. Itu tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang menentukan modus dan meander suatu data. Nah, persiapkan ya. Baik, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar serta mencari ilmu ya, untuk masa depan kalian. Cukup sekian dari Ibu. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.